Halo guys, hari ini saya akan berbagi pengalaman gimana cara melatih gelandang dengan gaya main false winger. Oke, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Junichi Izumi. Pemain ini bukan pemain milik saya pribadi guys, tapi pemain milik Bang Roberto yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latmil, latihan militer. Dan kita lihat dari segi performanya, dia punya performa yang cukup bagus dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemudian untuk playstyle-nya false winger, dan untuk skill atau atributnya di sini si Junichi Izumi ini masih belum dapat pelatihan sama sekali. Jadi hari ini kita akan melatihnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara melatih pemain secara individu agar efektif, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Top Eleven ke depannya. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ke menu latihan, kemudian pilih pemain yang akan kalian latih secara individu. Nah, mumpung kualitas pemain masih kecil, misalkan kalian ingin menambah posisi baru atau melatih keahlian khusus baru, kalian bisa latih saat kualitasnya masih kecil seperti ini. Soalnya kalau misalkan kualitasnya udah terlalu besar, biasanya untuk menambah posisi baru ataupun melatih keahlian khusus baru itu akan sangat sulit guys. Jadi pastiin kalian latih saat kualitas pemain masih rendah ya guys ya. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama, saya akan melatih keahlian khususnya terlebih dahulu guys. Dan untuk si Junichi Izumi ini, dia adalah false winger yang cenderung bermain lebih ke tengah, mirip seperti midfielder center. Jadi saya akan melatih keahlian khusus playmaker guys. Nah, untuk melatih keahlian khusus playmaker seperti ini atau keahlian khusus lainnya, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat, atau kalian bisa juga menggunakan drill latihan sprint maupun drill latihan kebugaran. Nah, kali ini saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat, isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya Auto Clicker, dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke, setelah aplikasi berhasil disetting, kalian bisa lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai keahlian khusus yang sedang kalian latih itu meningkat ya guys ya. Oh ya guys, kalau boleh tahu, kalau kalian sendiri sekarang udah mulai memperkuat tim atau belum, dan apa rencana kalian di musim ini? Coba ceritain pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu pengalaman dan komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, dan sekarang kita lihat setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang false winger ini sudah punya keahlian khusus playmaker, dan selanjutnya kita bisa langsung melatih skill atau kalian bisa melatih posisi baru atau menambah posisi baru. Nah, dengan menambah posisi baru nantinya si pemain bakal belajar hal baru. Itu berarti akan ada atribut gelap yang terbuka. Nah, kita tahu si false winger ini seringkali maju ke depan, menusuk ke area tengah, dan memberikan umpan pendek maupun kadang memberikan umpan silang. Dan yang paling unik, si false winger ini kadang melakukan tembakan dari luar kotak penalti guys. Untuk itu si pemain harus memiliki atribut tembakan dan juga finishing yang bagus. Jadi kalau misalkan striker kita sedang tidak dalam performa terbaiknya, jadi false winger ini mungkin bisa jadi penentu kemenangan dari situasi yang cukup sulit. Nah, untuk membuka atribut tembakan dan juga penyelesaian, kita bisa menambah posisi baru AMR. Sementara kalau misalkan kalian ingin si false winger ini bermain lebih defensif, kalian bisa menambah posisi baru MC ataupun DR ya guys ya. Tapi saya sarankan misalkan kalian bermain lebih ofensif, kalian bisa tambah posisi AMR, setelah itu kalian bisa buka posisi MC. Tapi kali ini karena kita bakal fokus membuat si pemain jadi pemain yang sedikit lebih ofensif, jadi kita akan melatih posisi baru AMR untuk membuka tembakan dan juga penyelesaiannya guys. Ya, si pemain sekarang akan mulai melatih posisi baru guys. Dan seperti biasa kita bisa ulangi lagi sesi latihannya sampai si pemain sudah bisa bermain di posisi AMR maksudnya guys. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kita bisa lihat
False Winger ini sudah bisa bermain di dua posisi, MR dan juga AMR dengan satu keahlian khusus playmaker. Dan untuk skillnya sendiri di sini kita bisa perhatikan sekarang dia sudah memiliki atribut tembakan dan juga penyelesaian. Dan pada sesi latihan selanjutnya, karena kita bakal bikin False Winger ini jadi playmaker, jadi kita harus melatih kreativitasnya terlebih dahulu guys, karena untuk meningkatkan kreativitas itu jujur sangat sulit ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang pertama, kita harus fokus dulu membentuk atribut kunci yaitu kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Kita isi full slot seperti ini, kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut kreativitasnya meningkat. Oke, kita akan lihat sekarang atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 100, kreativitas 96. Nah, pada sesi latihan yang selanjutnya kita akan tetap fokus membentuk atribut kreativitasnya agar lebih tinggi ya guys ya. Jadi pada sesi latihan yang kedua, kali ini saya akan menggunakan drill latihan kontrol bola sekalian melatih atribut dribblenya juga. Seperti biasa, isi full slot seperti ini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, di sini untuk sesi latihannya sendiri saya nggak menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan. Jadi yang saya hitung berapa besar atribut yang meningkat ya guys ya. Misalkan nih kita melatih atribut kreativitas dari 60 ke 70, lalu kita bisa ganti drill latihannya lagi. Ini tergantung nanti seberapa besar kualitas pemain yang akan kita latih. Misal dari kualitas bintang 4 ke bintang 6, itu berarti untuk atribut kreativitasnya cukup sampai 140-an aja. Tapi kalau misalkan kalian ingin meningkatkan kualitas pemain lebih tinggi, misal ke bintang 7, untuk atribut kreativitas bisa kalian tingkatkan ke 160 atau 180. Semakin besar atributnya berarti semakin bagus, tapi harus diimbangi juga dengan atribut lainnya guys. Jadi pastiin untuk atribut lainnya itu sesuai atau seimbang dengan kualitas keseluruhan pemain biar lebih efektif gitu ya guys ya. Ya, kualitas pemain sudah meningkat dan kita akan lihat terlebih dahulu atribut yang sedang kita latih yaitu dribble dan juga kreativitasnya guys. Apakah sudah meningkat cukup tinggi? Apakah sudah meningkat cukup tinggi? Dan kita lihat atribut dribble meningkat di angka 119. Jadi kita ulangi lagi sampai atribut dribblenya meningkat di angka 120. Karena dribble juga cukup penting untuk seorang false winger. Oke, kita akan pulihkan lagi sebentar dan kita lihat atribut dribble sudah tembus di angka 120. Dan untuk atribut kreativitas sekarang ada di angka 111. Nah, pada sesi latihan yang selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut penempatan posisi dan juga kreativitas serta passing ya guys ya. Tapi fokusnya tetap ke atribut kreativitas karena membentuk atribut kreativitas itu sangat sulit, apalagi kalau misalkan nanti usia pemain sudah mulai menua dan kualitasnya makin tinggi pula. Jadi usahakan melatih kreativitas itu ketika usia pemain masih 18, 19 atau 20 tahun guys. Dan untuk melatih atribut kreativitas, penempatan posisi, umpan dan penyelesaian, kita bisa menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut kreativitas tembus di angka 120 lebih. Sesi latihan yang cukup melelahkan, kita lihat atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 120, kemudian penyelesaian 79, kreativitas 131, passing 117. Nah, pada sesi latihan yang selanjutnya kita bisa fokus lagi melatih atribut kreativitas. Kali ini kita akan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat untuk pelatih atribut kecepatan, penempatan posisi,
umpan silang, dan juga kreativitas ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 12,83%, klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Ya, sesi latihan selesai. Sekarang atribut kreativitas sudah menembus angka 140, kemudian passing 125, lalu crossing 98, penempatan posisi 128, dan kecepatan 95 ya guys ya. Lalu pada sesi latihan selanjutnya, karena kreativitas sudah menembus angka 140 dan ini udah setara dengan pemain superstar, jadi kali ini kita akan fokus melatih atribut yang paling rendah, yaitu tembakan, sekalian melatih kecepatan dan juga umpan menggunakan drill latihan oper lari tembak, adanya pada drill latihan menyerang. Kita isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 8,1, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Ya, karena target kita melatih pulse swinger ini dari kualitas bintang 4 ke bintang 6, jadi untuk kecepatan saya rasa cukup sampai di angka 100%. Dan untuk passing nanti bakal kita up lagi, tapi pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus melatih atribut yang masih rendah, khususnya crossing, shooting, dan juga finishing menggunakan drill latihan permainan sayap. Kita bisa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 16,2%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, dan kita lihat di sini atribut crossing sudah meningkat di angka 110. Selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut tembakan dan penyelesaiannya lagi. Kali ini kita akan menggunakan drill latihan teknik menembak. Isi full slot seperti biasa, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita lihat sekarang atribut tembakan sudah menembus angka 100, finishing 114, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi melatih atribut umpan, kemudian kebugaran dan juga penempatan posisi menggunakan drill latihan adanya di drill latihan penguasaan, yaitu kucing-kucingan. Isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 8,1, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, berhubung sekarang atribut penempatan posisi sudah cukup tinggi, jadi kali ini kita akan fokus untuk melatih atribut umpan, kemudian dribble, kebugaran, dan juga kecepatan menggunakan drill latihan giring bola zigzag, adanya pada drill latihan menyerang. Isi full slot seperti ini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita akan latih sampai atributnya meningkat ya guys ya, dan sebentar lagi kualitas pemain ini bakal naik dari yang sebelumnya punya kualitas bintang 4. Kita akan latih sampai punya kualitas bintang 6, tapi jelas dari segi kualitas mutu keseluruhan dan juga skill maupun atribut, kalau kita bandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat, pemain yang punya kualitas sama bintang 6 bahkan lebih, nanti kita bakal bandingkan bahwa kualitasnya bakal jauh lebih bagus pemain yang kita latih sendiri secara individu seperti ini guys. Karena pemain yang kita latih secara individu seperti ini, atributnya sudah kita bentuk sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Karena untuk posisinya sendiri yaitu gelandang kanan dan juga bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan dengan satu keahlian khusus playmaker. Jadi saya melatih pemain ini agar punya atribut kreativitas yang cukup tinggi, punya passing yang bagus, dan ketika ada peluang untuk mencetak gol dia juga punya finishing yang cukup oke. Jadi seperti itu, kita akan terus ulangi lagi sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Dan kalau misalkan kalian punya pemain yang kualitasnya lebih rendah dari ini, bakal jauh lebih bagus. Kalau misalkan target kalian melatih pemain dari kualitas bintang 2 sampai ke bintang 6, itu akan jauh lebih efektif guys. Akan jauh lebih efektif.
Oke, kita perhatikan sekarang atributnya sudah mulai meningkat, tapi kita akan tingkatkan atribut umpan sampai di angka 140-an. 140-an. Oke. Saya rasa sudah cukup. Sekarang atribut umpan atau passing sudah meningkat di angka 140 sama dengan atribut kreativitas. Yang paling rendah di sini atribut fitness. Jadi pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut fitness atau kebugaran, dan kali ini akan jauh lebih cepat karena kita akan menggunakan drill latihan game atau kebugaran. Isi full slot, kondisi pemain akan minus 20,25, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, latihannya perlahan aja seperti ini ya guys ya. Kalau target kalian memang nggak terlalu besar, kecuali kalau misalkan target kalian melatih pemain dari kualitas bintang 3 atau bintang 4 sampai kualitas bintang 10, kalian bisa tingkatkan atribut kreativitasnya itu sampai di angka 250-an guys. Setelah itu kalian bisa fokus melatih atribut lainnya. Tapi karena memang target kita juga melatih pemain ini dari kualitas bintang 4 ke bintang 6, jadi saya rasa sesi latihan ini akan efektif banget untuk melatih pemain dengan kualitas rendah, tapi tanpa mengesampingkan skillnya ya guys ya. Karena yang paling penting bukan cuma kualitas, tapi skill individu pemain kita guys. Skill individu adalah hal yang cukup penting untuk pemain yang ada di game Top Eleven. Oke, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 105. Kemudian pada sesi latihan selanjutnya, kali ini kita akan fokus melatih atribut crossing, karena ini juga cukup penting karena pemain yang kita latih adalah pemain sayap. Sekalian melatih atribut tembakannya juga, dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan umpan bola mati karena nantinya pemain ini juga bakal jadi penendang sudut. Jadi kita latih aja menggunakan drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut tembakan dan juga umpan silangnya guys. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita bisa ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai kualitas pemain ini meningkat di angka 100% atau setara dengan pemain yang punya kualitas bintang 6. Dan setelah ini kita akan bandingkan pemain bintang 6 yang saya latih secara individu dengan pemain yang ada di pemandu bakat, yang tentu saja harganya cukup mahal. Nah, buat yang nanya, "Bang, itu kan posternya banyak, jadi gampang banget melatihnya." Ya iyalah, ini poster banyak, jadi lebih mudah melatih dan membentuk atribut kuncinya, guys. Dan buat yang nanya, "Gimana cara dapatnya, Bang?" Cara dapatnya udah pernah saya bahas atau udah sering banget saya bahas gimana cara mengumpulkan booster kondisi secara gratis. Tapi jangan tanya karena ini adalah akun milik subscriber saya, milik orang yang sedang menggunakan jasa saya. Jadi saya nggak tahu boosternya itu dari mana cuy. Tapi kalau misalkan kalian mau ngumpulin booster secara gratis, ya mau nggak mau untuk player gratisan garis keras kalian bisa mengumpulkan via nonton iklan singkat. Ya guys ya, sehari kalian bisa ngumpulin 25 dan semusim 700 booster kondisi, dan itu lumayan banget untuk player gratisan garis keras. Dan sekarang kualitas pemain ini sudah meningkat dari yang sebelumnya punya kualitas bintang 4, sekarang si Junichi Izumi sudah punya kualitas bintang 6 atau setara dengan OVR 100. Dan untuk atribut kuncinya yaitu kreativitas dan juga passing didukung oleh penempatan posisi, kemudian dribble dan juga umpan silang serta finishing, karena ini juga cukup penting. Jadi sesi latihannya seperti itu, mudah banget. Dan tentu ini penting banget untuk seorang false winger yang nantinya bakal jadi penendang bola mati guys. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat. Kita masuk ke bursa transfer dan kita bandingkan pemain yang punya posisi sama dan juga punya gaya main yang sama. Di sini ada pemain di posisi ML ya, ML maupun MR sama-sama punya atribut yang persis. Dan kita lihat si Moussa Cisse ini OVR-nya 116, sebentar lagi akan naik ke 120, dan kita bandingkan dengan pemain yang baru kita latih secara individu. Ya, kita lihat Moussa Cisse versus mana tadi? MR Junichi Izumi. Kita perhatikan dari segi OVR selisihnya 16, kemudian dari usia pemain kita lebih muda, dan untuk harga jauh lebih mahal. Si Moussa Cisse ini pemain yang ada di pemandu bakat 5,1 juta versus 3,74 juta. Oh, ini untuk gaji ya, untuk harganya 6,9 juta, tapi untuk harga dari si Junichi Izumi ini lebih mahal 7,1 juta, soalnya lebih muda.
Nah, untuk penempatan posisi pemain kita lebih baik 131 banding 126, padahal dari segi kualitas pemain kita lebih rendah kualitasnya. Kemudian dari passing, kita lihat pemain kita punya passing yang cukup tinggi di angka 140, dribbling yang bagus, tapi untuk crossing memang si pemain lawan lebih bagus 134. Dan untuk shooting maupun finishing kita lebih bagus. Lalu untuk kreativitas di sini jauh banget 140 ya guys ya. Dan sebenarnya kita masih bisa tingkatkan lagi OVR-nya sampai cukup tinggi, tapi saya rasa ini udah cukup karena targetnya memang sampai kualitas bintang 6 aja guys. Oke. Dan untuk gameplaynya mohon maaf karena hari ini sudah tidak ada pertandingan lagi, jadi kita nggak bisa review. Mungkin di kesempatan selanjutnya kalau misalkan nanti Bang Roberto ngasih saya kesempatan untuk menangani timnya, nanti kita bakal review pemain yang kita latih secara individu. Dan setelah ini kita akan tempatkan si Izumi ini menjadi penendang sudut guys, soalnya cuma dia doang saat ini yang punya kreativitas lebih tinggi daripada pemain lainnya. Dan seandainya kalian melatih pemain bintang 2 atau bintang 1 ke bintang 6, ini akan jauh lebih efektif. Dan tentu saja ini bakal membuat si pemain bakal jauh lebih ngeri lagi. Tapi karena pemain yang kita latih tadi kualitasnya bintang 4 mau ke bintang 5, jadi atribut gelapnya juga cukup tinggi. Jadi kita nggak bisa terlalu leluasa melatih atribut terangnya ya guys ya. Oke, jadi seperti itu guys. Ya. Dan kalau misalkan kalian pengen ya pemain kalian yang kualitasnya udah mentok di bintang 6, modal kalian udah terbatas banget, dan kalian udah ngumpulin tier atau jenjang pemain, kalian bisa tingkatkan tiernya dan nanti kualitasnya bakal meningkat dari 100 ke 106. Kita bakal up lagi untuk si Izumi ini agar nanti atributnya juga bakal meningkat plus 10 dan OVR-nya meningkat 106 atau plus 6. Nah, seperti ini. Sekarang kreativitas sudah makin tinggi di angka 150, lalu kita bisa tingkatkan juga jenjangnya atau tiernya dari jenjang langka ke jenjang elite guys. Kita bisa tingkatkan modalnya 90 dan ini udah dikumpulkan sejak awal musim. Langsung aja kita up. OVR-nya meningkat dari 106 menjadi 118 dan peningkatan atributnya juga meningkat plus 30. Dan ini membuat atribut kreativitasnya semakin ngeri lagi di angka 170-an. Ya, mudah banget kan? Sekarang gimana menurut kalian? Kira-kira tips dan trik cara saya melatih pemain secara individu ini sama nggak dengan yang kalian lakukan? Atau kalian punya trik sendiri? Coba ceritain pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat members Penantep 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.